barangnya tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan, ini tidak dapat ya bukan tidak. Berbeda kata-kata tidak dan tidak dapat. Kalau tidak, itu misalnya truk ini, dia tidak dikreditkan. Ini menjadi tetap 800. Terus tetap bayar 200. Ini berarti tidak dikreditkan. Tetapi bahasa di sini adalah tidak dapat dikreditkan. Loh, bedanya apa, Pak? Contohnya yang tidak dapat itu belinya dari non PKP. Ternyata belinya second. Kan berarti tidak ada PPN-nya ya. Ketika tidak ada PPN-nya, maka waktu jual ya sudah 200 langsung jual 200. Atau mungkin barangnya barang modalnya itu custom dari bengkel di daerahnya gitu. Tidak ada PPN-nya. Kan berarti tidak dapat dikreditkan. Maka ketika jual ya langsung jual aja, tidak perlu kenakan PPN. Berbeda kalau tadi misalnya truk ada PPN-nya 100 tetapi nggak dikreditin, padahal boleh, padahal bisa. Tapi kok nggak dikreditin? Maka ketika jual tetap harus dikenakan PPN. Karena bahasanya adalah tidak dikreditkan. Sedangkan yang dikenakan 16D itu, yang tidak dikenakan 16D itu tidak dapat dikreditkan. Bahasanya tidak dapat dikreditkan, bukan tidak aja. Bukan tidak dikreditkan, tetapi tidak dapat. Yang mengacu ke sifatnya. Kalau tidak dapat itu memang sifatnya tidak, nggak iso gitu, nggak bisa gitu. Kalau tidak itu sebenarnya bisa, tetapi dia tidak melakukan. Yang dikenakan mana, Pak? Yang dikenakan yang tidak dikenakan ketika jual yang mana? Yang tidak dapat, yang memang sifatnya itu nggak bisa. Pasal 16D mengatur tentang semua pungutan pajak atas aktiva perusahaan yang semula tidak untuk dijual belikan, tetapi dijual. Syaratnya ya barangnya itu harus BKP ya. Kemudian pihak yang melakukan penjualan tentu saja PKP. Kemudian waktu beli tidak bayar PPN atau ya PPN-nya tidak dapat karena tidak ada tadi ya. Semua penjualan penjualan aktiva yang memiliki pajak masukan dikenakan PPN. Jadi semua penjualannya itu dikenakan PPN. Kecuali aktiva yang pajak masukannya tidak dikreditkan. Ini tidak dapat bahasa di undang-undangnya. Karena berupa station wagon, ini kan memang tidak dapat ya. Kemudian serta aktiva yang tidak memiliki kegiatan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian kawasan berikat. Tadi udah tak singgung ketika kita bahas tidak dipungut. Salah satunya adalah kawasan berikat yang tadi saya contohin. Kalian nanti kalau main jalan pulang yang atau jalan ke arah kota Bandung, coba deh kalau ada perusahaan kalian jalan pelan-pelan, kemudian cari yang ada warna putih di pinggir jalan kok. Ada yang warna putih, ada tulisan kawasan berikat gitu. Nah, kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah untuk digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor terhadap penyerahan ke kawasan berikat dan dari kawasan berikat. PPN-nya tidak dipungut atau menggunakan faktur pajak 07.
Di faktur pajaknya nanti kita menggunakan kode 07 ketika para pengusaha di Bandung mau menjual ke perusahaan kawasan Berikat tadi. Terus Pak yang jagain di situ siapa Pak? Apakah ada yang mungkin nggak ada perusahaan yang sebenarnya dia tidak menjual ke dia tidak menjual ke Batam, tapi ngakunya atau tidak menjual ke perusahaan yang kawasan Berikat, tapi ngakunya ke kawasan Berikat, dia tidak perlu dipungut PPN-nya. Ada nggak? Jawabannya ada. Ketahuan nggak? Ketahuan. Kenapa? Karena kawasan Berikat itu dijagain oleh teman-teman kami dari Bea Cukai. Jadi ketika barang itu masuk ke kawasan Berikat atau ke Batam dan lain sebagainya, itu dijagain teman-teman Bea Cukai, dan teman-teman Bea Cukai ngasih data ke DJP. Nah, data tersebut akan menjadi cross check kami akan sandingkan penerbitan faktur pajak 07 atau tidak dipungut tadi, dan kita sandingkan, oh ini keluar dari PKP 07. Kita cek tujuannya ke kawasan Berikat di Bandung. Apa sih namanya sebentar? Ini ada yang disewakan nih tempat di kawasan Berikat Muhammad Toha. Di kawasan Berikat ini ternyata di dalamnya ada. Ini ada yang di apa namanya? Disewakan kalau teman-teman mau ngambil. Ya. Terus ada lagi yang masuk di sini, yang dibebaskan itu adalah untuk yang BKP, meskipun nggak saya sebutin di sini. Yang dibebaskan adalah BKP. Nah, ada juga case pengusaha itu penyerahannya JKP. Kita lihat dari nama barang waktu dia bikin faktur pajak. Jadi wajib pajak PKP itu bikin faktur pajak itu kan nyebutin nama barangnya apa. Nah, kebetulan yang disebutkan itu jasa. Jasa ke kawasan Berikat itu juga tidak diperkenankan. Jadi kalau bentuknya jasa wajib menggunakan faktur 01. Berarti nanti meskipun penyerahannya ke kawasan Berikat, kalau jasa nanti tetap dipungut PPN-nya.
Kemudian berikutnya adalah kawasan bebas, yaitu kawasan yang berada di wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk PPN dan penjualan barang mewah dan cukai. Contohnya Batam, yang sebutin tadi ya. Kenapa kalau keluar Batam kena PPN? Ya karena di dalam Batam itu nggak kena PPN. Maka ketika keluar ke NKRI yang bukan Batam, maka menjadi tidak dipungut. Tidak dipungut, menjadi dipungut. Tapi kalau masuk menjadi tidak dipungut. Berikutnya, PPN KMS. Ini lagi-lagi kalau ngomongin PPN itu yang sering hadir di reel saya di apa namanya eh, short short apa sih namanya di YouTube itu ya, itu kaitan sama PPN apa namanya tentang pajak lah. Mungkin ada nggak yang masuk di reel teman-teman ya? Salah satu reelnya itu bilang gini, bahasanya itu provokatif banget. Saya lupa siapa kontennya ya, tapi kurang lebih bahasanya begini. Awas tahun 2025 bangun rumah sendiri kena PPN 2,4%. Kena PPN 2,4%. Pak itu kan 2,2 kan sekarang. Nanti kan 2025 kalau jadi naik itu menjadi 2,4. Jadi kalau dia di konten itu bilangnya kalau mau bangun sekarang aja, jangan nanti tahun depan. Tahun depan kena 2,2. Pemerintah sekarang dolim dan lain sebagainya lah bahasanya dia. Padahal ya PPN KMS ini sudah ada sejak zaman dahulu dari tahun 78. Batasannya kalau dulu itu 500 meter persegi, sekarang 200. Itu aja bedanya. Kalau dulu tarifnya itu 2%. Tahun 2022 naik menjadi 2,2. Tahun 2025 naik menjadi 2,4. Coba PPN KMS itu apa? Seperti yang disampaikan tadi, yaitu PPN ketika teman-teman membuat bangunan yang luasnya lebih dari 200 meter persegi. Oh iya, di konten tadi juga tidak disebutkan batasan 200 meter persegi. Cuman bilang kalau bangun rumah kena 2,4%. Padahal ini tadi bangunnya ketika lebih dari 200 meter persegi. Berarti bangun sendiri ya Pak ya. Berarti saya yang jadi tukangnya, saya yang beli barangnya, saya yang menjadi istrinya yang jadi apa namanya kulinya. Enggak. Yang dimaksud dengan membangun sendiri artinya tidak menggunakan kontraktor, tidak pakai kontraktor atau pengusaha konstruksi. Jadi kita yang panggil arsitek sendiri, kita panggil tukang sendiri. Kemudian waktu bayar kita bayar sendiri. Waktu kita beli semen kita beli sendiri dan lain sebagainya. Itu berarti namanya adalah kegiatan membangun sendiri. Bapak ngapain sih kita kan bangun-bangun rumah sendiri, kenapa harus dikenakan PPN? Ini untuk melindungi teman-teman kontraktor. Kalau seandainya tidak ada PPN KMS, maka kegiatan membangun sendiri ini akan menjadi ekonomis. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai kontraktor, ini akan kena PPN. Kalau pakai KMS nggak kena.
Berarti orang-orang akan berbondong-bondong, udah pakai KMS aja, bangun sendiri saja, biar lebih murah, nggak kena PPN. Jadi teman-teman kontraktor akan merasa ya kesulitan lah. Oleh sebab itu, pemerintah hadir dengan cara kalau bangun sendiri eh, akan dikenakan PPN biar sama. Tetapi kalau yang rakyat kecil ya jangan dikenain. Maka dibikinlah batasan 200 meter persegi. Jadi dianggap kalau rumah dengan batasan 200 meter persegi itu sudah selayaknya pakai kontraktor. Tapi mau dibangun sendiri juga bisa. Nah, biar sama antara pakai kontraktor dan dibangun sendiri, maka dipakailah PPN KMS ini atau kegiatan membangun sendiri. Jadi nanti teman-teman ketika bangun rumah, kemudian waktu ngajuin IMB, cek luasnya atau dari arsiteknya luasnya lebih dari 200 meter persegi, terutama IMB ya, 200 meter persegi, teman-teman jangan lupa untuk membayar PPN KMS-nya. Dari mana? Dari biaya yang dikeluarkan di luar untuk pembelian tanah dan tanahnya. Misalnya bayar tukang, apa namanya bayar material. Misalnya bayar tukang sama material bulan ini habis 100 juta. Ya sudah 100 juta kali 2,2%. Berarti 2 juta 200 setorkan ke kas negara. Pak, tapi saya kan bukan PKP, Pak. Enggak ada ketentuan di sini harus PKP. Mau PKP mau enggak tetap harus setor. Tarifnya 2,2%. Nanti ini juga biasanya akan keluar di soal. Kok tahu Pak? Kan saya yang bikin soal biasanya. Nah, di jawaban sebelumnya, jawaban brevet sebelumnya, ini sama-sama ya materinya yang saya tunjukkan ke teman-teman slide ini. Tapi teman-teman di apa namanya di brevet sebelumnya jawabnya itu 20% kali 10% PPN-nya, PPN KMS-nya. Jadi benar atau salah? Salah. Atau ada yang bilang 20 kali 11. Ini kan benar Pak 2,2. Tetapi tetap salah. Yang benar adalah 2,2. Bukan 20 kali 11%. Kenapa? Ya di undang-undangnya bilangnya 2,2 bukan 20 kali 11. Undang-undang yang lama bilang seperti itu sebelum tahun 2000, sebelum undang-undang HPP memang seperti ini. Sebelum undang-undang HPP. Tetapi ketika di soal sudah bilang tahun 2022, maka pakailah 2,2%. Ketika jawabannya pakai 20 kali 11 atau 20 kali 10, maka saya anggap salah. Meskipun jawabannya sama, tetapi salah. Dan satu lagi yang perlu dicatat adalah di luar pembelian tanah. Jadi tanahnya tidak termasuk ya. Ini hanya untuk material dan bayaran pekerja saja. Termasuk PPN di dalamnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, saya izin Jadi, bertanya, Pak. boleh monggo-monggo. Tapi mungkin agak sedikit di luar dengan materi sih, Pak. Nggak apa-apa. Ini ya pertanyaan saya terkait dengan berita yang baru-baru ini sih, Pak, mengenai adanya kenaikan UMP, Pak. Upah minimum provinsi menjadi ada kenaikan Betul. sebesar 6,5%. Nah, Itu pengaruhnya terhadap kebijakan PPN gimana ya, Pak? Kan menjadi berarti kan masyarakat menjadi daya belinya meningkat lagi ya, Pak. Kalau seperti itu betul, ada kenaikan UMP, Pak. betul.
Lalu kaitannya dengan kebijakan naiknya PPN juga itu gimana ya Pak jadinya? Apakah yang kebijakan ajakan boykot kemarin akan tetap berlanjut atau bagaimana Pak? Eh, Kalau kenaikan PPN kan tadi sempat saya sampaikan, kayaknya Luhut sudah bertitah untuk ditunda. Kalau beliau yang bertitah biasanya benar, biasanya ya. Kemungkinan apa namanya, PPN akan tetap 11%, kemungkinan besar. Tapi ya sebelum ada undang-undang atau perpunya keluar ya kita masih tetap 12%. Tetapi siapa tahu di bulan depan ini eh, Pak Luhut sudah bisa ngeluarin perpu yang baru, ya berarti bisa mundur ya. Jadi saya sih 90% akan mundur melihat kondisi ekonomi kita yang saya kemarin yang paling paling kerasa ya kemarin banget lah, kemarin kemarin hari Jumat jam 9 saya ngundang salah satu wajib pajak untuk dilakukan pembahasan ya, pembahasan atas temuannya wajib pajak tersebut ya. Dan kemudian wajib pajak tersebut itu terbukti dia tidak melaporkan semua penjualannya. Ada penjualan yang di apa namanya digelapkan, tidak dilaporkan. Nilainya nggak banyak, cuman di 1 miliar, 1 miliar sekian. Nah, berarti kan ada penjualan yang tidak dilaporkan sekitar 1 miliar. Berarti saya kan lagi seharusnya misalnya dia omsetnya itu 14 miliar, dia cuma lapor 13 miliar. Berarti kan dari hasil pembahasan tersebut seharusnya penyerahannya dia kan 14 miliar. Entah dia mau naikin harga atau keuntungannya dia yang turun. Kalau naikin harga nanti jadi efek domino lagi kan, dan seterusnya. Nah, dia pengen, tapi intinya jangka pendeknya pengen ngasih stimulus di bagian bawah biar uang muter lagi. Termasuk mau ngasih apa namanya BLT langsung ke bawah untuk menaikkan daya beli lagi. Kenapa sampai seperti ini? Ya tentu saja masalah utamanya adalah ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah tentu saja judi online. Karena ternyata tidak bisa ya, kemarin sudah diberantas apa namanya yang di bawah itu sudah diberantas, ternyata masih jalan terus sampai saat ini. Katanya sih di berantas 1 tembus 100 katanya, tapi seharusnya tetap kalau masih jalan terus nanti lama-lama juga bosan gitu. Modalnya kan habis. Tapi nggak tahu ya kenapa sampai saat ini judi online masih kurang baik-baik saja. Itu satu. Kedua, eh, di sebenarnya kita agak ekonomi kita kurang baik juga karena efek domino dari Amerika ya sama China yang belanjanya juga kurang bagus, mereka juga kurang begitu sehat, maka di daerah di negara kita juga komoditasnya, komoditas ekspor terutama itu kurang bagus juga. Jadi kalau seandainya komoditas ekspor ini bagus, ekonomi itu akan jalan. Tetapi Pak, ekonomi komoditas bagus itu di apa kerasanya di mana? Ketika harga pertamax itu naik. Ketika sekarang kan harga pertamax cuma 12.000 sekian ya. Kalau harga pertamax itu 13.000, 14.000,
atau sampai 15.000 itu tandanya ekonomi kita itu sedang bagus. Tapi kalau pertamax sedang ya semacam saat ini ya, itu artinya ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Nah, tadi kembali lagi ke UMP yang 6,5%, apa akan ngaruh? Tentu saja karena kalian mainlah ke apa namanya pabrik-pabrik yang ada di ya paling kerasa di itu aja deh di exit tol saya kok lupa ya di pabrik tekstil terutama eh, KHTEK misalnya entah di KHTEK yang di Bandung yang di kawasan Cipulerang atau mau di kawasan kalau main aja ke situ di kiri jalan itu pasti apa namanya retailer kemudian pasar itu kelihatan banget bergeraknya apalagi nanti UMP naik 6%. 6% itu kalau gaji di Bandung itu kan 3 jutaan ya. 3 juta berarti naiknya 3 juta kali 6% berarti sekitar 200 ribuan ya. 200 ribuan itu akan kerasa banget itu. Meskipun kan cuma 60.000, apa cuma 200.000 Pak. 200.000 itu sangat berharga sekali bagi apa namanya orang yang penghasilannya cuma 3 juta gitu. 3 juta yang biasanya cuma 3 juta jadi 3.200.000. Oh, 200.000 itu berasa sekali apa namanya manfaatnya. Dan sayangnya warga kita adalah konsumtif. 200 ribunya itu wah ini bisa buat kredit motor nih. Ada lagi ini bisa buat kredit panci nih 200 ribunya kenaikannya gitu. Nggak kerasa dan lain sebagainya. Jadi apakah akan ngaruh? Saya rasa akan ngaruh, tetapi eh, tidak terlalu ya. Punya pengaruh pasti. Apakah kerasa banget? Enggak. Kerasa nanti akan kerasa itu kalau harga pertama naik tadi. Itu baru nanti ekonomi kita akan semut lagi. Seperti itu Mas. Jawabannya yang melantur kemana-mana. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya. Sekali lagi, ini nanti soal ini akan muncul di isai. Teman-teman, jawabannya adalah eh, cek apa namanya luasnya sudah di atas 200 atau di bawah 200. Kalau di atas 200 berarti kena KMS. Kena PPN KMS, kemudian cek di apa namanya di biayanya itu ada tanah enggak pembelian tanahnya ya. Kalau ada dikeluarkan lebih dulu. Nah, sisanya dikalikan dengan 2,2%. Itu aja. Jangan sampai ada yang jawab kali 20 kali 10 itu langsung saya kasih nilai minus. Bukan lagi saya kasih nilai tapi saya kasih nilai minus. Sekarang kewajiban pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini sudah kita bahas waktu kita belajar KUP. Intinya, kalau omsetnya di atas 4,8, maka harus menjadi PKP. Kalau di bawah 4,8 tapi pengen, maka kewajibannya sama seperti yang di atas 4,8. Kemudian cara untuk mendaftar PKP yaitu datang ke kantor ya. Kemudian kalau untuk orang pribadi atau pengusaha cukup bawa kopi KTP aja sama surat keterangan tempat kegiatan usaha. Untuk badan itu fotokopi akta pendirian, NPWP pengurus, izin usaha sama surat keterangan usaha dari lurah atau kades. Kemarin saya kebetulan berkunjung ya ke wajib pajak. Wajib pajak ini omsetnya juga sudah
mau 4,8. Dia bingung sama saya. Pak, ini mau daftar PKP kok susah, Pak. Daftar PKP kok susah. Untuk informasi aja, semua administrasi atau apa namanya persyaratan di kantor pajak itu adalah kantor paling apa namanya ya, untuk pendaftaran seperti ini tuh tempat paling gampang lah. Kita tidak pernah membuat ribet gitu. Nah, tapi kok wajib pajak ini bilang ribet gitu. Ribet kenapa, Pak? Gitu. Saya tanya serius itu. Ini, Pak, harus ada surat keterangan domisili dari kelurahan. Hah? Bikin surat keterangan domisili kok susah, Pak? Gitu. Iya, Pak, soalnya harus ke RT RW dulu, terus habis itu harus ke kelurahan. Saya geleng-geleng. Pak, saya jawab ke Bapak itu, Pak, Bapak itu ini ngurus ini sekarang mudah kok, Pak, ke kelurahan. Bapak nanti tinggal datang aja, nanti 10 menit juga selesai. Kalau Bapak nggak bisa datang itu bisa nyuruh salah satu pegawainya untuk ngurus gitu. Saya bilang gitu. Oh iya, Kak, Pak. Oh iya. Monggo, Pak, nanti kalau sudah selesai silahkan dibawa persyaratan ini, dibawa kantor pajak sama isi formulir. Nanti dalam waktu seperempat jam surat keterangan pengukuhan pengusaha kena pajaknya akan keluar. Kemudian untuk joint operation ini syaratnya, tenang nggak usah diapalin, saya nggak akan ngeluarin soal ini. Nah, ini salah satu hal yang wajib ketika ada transaksi PPN yaitu faktur pajak. Jadi kalau syarat pemungutan PPN itu yang pertama adalah yang melakukan penyerahan adalah pengusaha kena pajak. Syarat satu, yang menyerahkan adalah pengusaha kena pajak. Syarat kedua, barang yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasanya kena pajak. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah ada faktur pajak. Ketika yang melakukan penyerahan PKP, barang yang diserahkan BKP atau JKP, tetapi dia tidak bikin faktur pajak, maka ya kita tidak akan bayar PPN-nya. Misalnya begini, teman-teman beli ke Indomaret, Indomaretnya jelas PKP. Kemudian barang yang teman-teman beli Indomie itu BKP. Tetapi di struknya itu harganya cuma 10.000. Tidak apa namanya? Tidak ada PPN gitu. Tapi teman-teman disuruh bayar 11.000. Alasannya, Pak, ini 1.000-nya PPN, Pak. Loh, di struknya kan cuma 10.000 loh. Tapi kenapa saya suruh bayar 11.000? Kan 1.000-nya PPN, Pak. Tapi di struknya cuma 10.000. Saya nggak mau bayar 11.000. Kan biasanya kalau di struk Indomaret kan 11.000, harga sudah termasuk PPN. Biasanya gitu kan. Nah, ini enggak, harganya 10.000 tapi kita diminta 11.000. Oh, tentu tidak, kita tidak mau. Kita tetap bayarnya 10.000. Begitu juga untuk transaksi yang bukan di Indomaret yang pakai faktur pajak. Ini kan faktur pajak sederhana ya. Nah, ini kalau yang pakai faktur pajak sebenarnya di invoice-nya 1M, kita ditagih 1.100.000.000, ya kita nggak mau. Karena apa? Karena di invoice-nya cuma 1M. Kecuali di invoice-nya 1M ditambah faktur pajak 100 juta. Berarti kita mau bayar 1.100.000.000. Nah, kalau seandainya di di PPH kita mengenal bukti potong, kalau di PPN kita mengenal
faktur pajak sebagai bukti pemotongan. Nah, faktur pajak saat ini mulai dari tahun 2014 kita menggunakan faktur pajak yang dibuat secara elektronik yang disediakan melalui yang disediakan oleh DJP. Meliputi apa saja? Yang pertama harus memuat nama, alamat, dan NPWP PKP. Kemudian pembeli. Pak, kalau pembelinya bukan PKP bagaimana? Oh, tidak masalah. Masih ingat tadi cerita saya yang ketemu orang dia menyembunyikan penjualannya. Ketawanya dari mana? Ketawanya adalah dia beli barang tidak menggunakan NPWP perusahaan, tetapi menggunakan NPWP pribadi. Yang mana NPWP pribadi tadi adalah bukan PKP. Tetap dibuat. Jadi meskipun pembelinya bukan PKP, faktur pajak tetap dibeli. Kecuali kalau pembuat faktur pajak dia harus PKP. Tapi kalau pembelinya bahkan tidak memiliki NPWP pun bisa. Kita tinggal masukkan NIK-nya saja. Nah, tadi ada sebagian yang pakai NIK si pembelinya, si direkturnya. Kemudian di sana ada nama dan jumlah barang. Kemudian kalau ada potongan juga wajib dicantumkan, termasuk harga jual, termasuk PPN-nya yang dipungut, kemudian ada kode, nomor, dan tanggal faktur pajak. Kemudian nama dan tanda tangan yang berhak. Nah, faktur pajaknya bentuknya seperti ini. Dia tidak perlu ditandatangani lagi karena kita sudah menggunakan barcode. Kok barcode ya? QR code. Di sini harus ada nomor faktur pajak. Tadi saya sempat cerita menggunakan kode 07, kode 08. Nah, ini adalah kode 01. Kode 01 ini artinya PPN-nya dipungut. Artinya 5 juta ini harus dibayarkan oleh PT Angkasa Jaya ke PT Sincan. Kalau di sini 07, berarti 5 jutanya tidak perlu dipungut. Kalau di sini 08, sama, tidak perlu diambil karena dibebaskan. Kemudian di sini memuat Terus nomor dari sini sampai di sini itu adalah jatah yang harus diminta ke DJP. Jadi tidak ada nomor yang ganda. Misalnya PT Sincan dengan PT Popeye nomornya sama 02, enggak bisa. Karena sistemnya jatah. Jadi nanti tidak ada nomor faktur pajak yang ganda. Berbeda dengan sebelum tahun 2014. Sebelum tahun 2014 tidak ada sistem jatah. Jadi PT Sincan kalau bikin faktur pajak pertama ya 001. Faktur pajak kedua ya 002. PT Angkasa Jaya ketika bikin faktur pajak juga sama 001, yang kedua juga 002. Jadi pemilih faktur pajak 001 itu ada banyak. Tapi sekarang enggak lagi. Ini identitas PKP, kemudian ini identitas pembeli. Pembelinya tidak harus PKP. Kemudian harus mencantumkan nama barang, kemudian kuantitas,
dan harga satuan. Ini wajib. Ini kan 5 juta, 10 barang jadi 50 juta. Kemudian PPN-nya ya 50 juta kali 10%, jadi 5 juta. Kemudian kalau ada potongan harga, wajib dicantumkan di sini, biar PPN-nya juga berkurang. Kalau tidak dicantumkan di sini, maka nanti pengenaan PPN tetap dari harga pokok awalnya, tidak setelah diskon. Tapi kalau diskonnya cantumkan di sini, nanti harga pengenaan atau harga PPN-nya itu akan dikurangi begitu. Kalau misalnya di sini diskonnya 1 juta misalnya, maka nanti kan di sini dari 49, nanti otomatis PPN-nya cuma 4.900.000. Kemudian tanda tangan PKP diganti menggunakan barcode. Nah, ini kode serinya ya. Nanti saya ada slide tersendiri untuk membahas mengenai nomor seri. Nanti kita bahas di slide tersendiri ya. Kemudian SPT masa PPN. Untuk pembuatan faktur pajak, misalnya untuk bulan Agustus. Untuk bulan Agustus, kita Agustus ini ya. Di sini kita akan membuat faktur pajak atas setiap penyerahan. Kemudian waktu kita beli barang, kita akan dapat pajak masukannya. Semuanya dikolek di sini. Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 bikin faktur pajaknya boleh. Pak, kalau kebetulan ini tanggal 30 yang beli banyak banget ya Pak. Kita bisa bikin di tanggal 1 enggak? Bisa. Sampai dengan tanggal 15 September. Kita masih bisa bikin faktur. Sampai dengan tanggal 15. Harus sudah di-upload tanggal 15. Tanggal 16 sudah tidak bisa bikin faktur pajak untuk bulan Agustus. Jadi untuk bulan Agustus itu maksimal tanggal 15 September untuk pembuatan faktur pajak keluaran. Kalau masukannya bisa sampai dengan 30 September untuk yang tanggalnya Agustus. Jadi kalau mau bikin biasanya dulu pas awal-awal pembuat implementasi ini banyak yang datang tanggal 16. Pak, kok saya nggak bisa bikin faktur pajak lagi ya untuk masa Agustus? Oh iya, baru kita jelaskan. Sebenarnya sudah kita kasih sosialisasinya. Cuman pas sosialisasi dia malah main HP, ada yang main HP, ada yang tidur-tiduran dan lain sebagainya. Akhirnya nggak dengar. Kemudian dia dengan PD-nya bikin faktur pajak tanggal 16. Akhirnya tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti harus bikin untuk masa September. Karena masa September berarti kan terlambat. Karena terlambat kena denda. Habis itu dia marah-marah ke saya. Bagus gitu. Jadi teman-teman nanti kalau bikin faktur pajak, jangan lupa untuk diterbitkan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Jangan bilang nanti tidak dikasih tahu. Kemudian untuk pelaporan SPT-nya itu bisa dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September. Pak, saya mau lapor tanggal 30 Agustus, bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September. Nah, SPT PPN ini sekarang kita melaporkannya nggak pakai ini lagi, mohon maaf ini belum ke update. Situsnya di web e-faktur
titik pajak titik go titik id sampai dengan bulan Desember. Nanti di tahun berikutnya kita pakai Citas titik pajak titik go titik id tahun depan ya. Ini Kortek yang baru. Kita baru sosialisasi. Nah, kalau ya sampai dengan bulan depan atau mungkin sampai Januari untuk pelaporan masa Desember, kita masih pakai yang ini. Dan aplikasi e-faktur yang seperti ini. Nanti di pertemuan yang akan datang atau nanti sore nanti sesi kedua kita akan belajar membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur. Ya meskipun tinggal berapa bulan lagi. Tapi aplikasi yang baru pun caranya hampir sama. Faktur pajak keluaran dengan pajak masukan. Ini sudah tak ulang-ulang berkali-kali ya. Kalau keluaran itu adalah bukti pemungutan PPN dan pajak masukan itu adalah bukti kalau kita sudah dipungut. Kalau PK itu kita mungut, kalau PM itu kita dipungut. Nah, kapan saat terutangnya PPN ini ada di pasal 11, yaitu pada saat penyerahan BKP, kemudian impor, kemudian penyerahan JKP, atau kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri atau dari luar pabean, kemudian pemanfaatan jasa dari luar pabean juga, kemudian ekspor barang kena pajak berwujud, kemudian ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Itu semua terutang PPN pada saat dilakukan penyerahan. Nah, kalau seandainya ada pembayaran yang mendahului penyerahan barang atau penyerahan JKP, maka saat terutangnya adalah pada saat pembayaran. Contohnya begini. Contohnya begini. Kita kontrak bikin rumah di buat jangan rumah deh, bikin kantor jasa konstruksi buat kantor 16 lantai. Nah, di perjanjian kontraknya kita dibagi ada termin 1, pembayaran termin 1 10%, kemudian termin 2 40%, termin 3 40%, kemudian setelah selesai termin terakhir 10%. Ini pada saat serah kunci. Pada saat terakhir lah. Kan kantor ini diserahkan ke kita nanti setelah pembangunannya selesai. Betul? Tapi pada waktu bangunannya sedang dibuat, kita disuruh bayar. Penyerahannya nanti, ini misalnya bulan 1, ini bulan 2, ini bulan 6, ini bulan 8,
kemudian penyerahannya rencana di bulan 9. Nah, kontraknya 1 miliar. Barang nanti akan diserahkan di bulan 9. Kan barangnya masih bulan 9 nih. Tetapi di bulan Januari kita sudah disuruh bayar 100 juta. Karena penyerahan uang lebih dahulu daripada barang, maka ketika kita bayar 100 juta ini ditambah PPN 11 juta. Jadi yang dibayarkan adalah 111 juta. 10%-nya. Termin pertama kita bayar 111 juta. Nilai terminnya DPP-nya 100, PPN-nya 11 juta. Kemudian termin kedua, termin kedua 40%, berarti 400 juta. Berarti kita akan tambahkan PPN dengan 44 juta. Yang dibayarkan berapa? 444 juta. Yang disetorkan di termin kedua. Di termin ketiga sama. 400 juta plus 44 juta, bayarnya 444 juta. Seandainya ya, ternyata di bulan 7 sudah selesai. Langsung mau dikasihkan. Bulan 7 selesai mau diberikan ke kita. Maka kita akan diminta bayar PPN sebesar kekurangannya. Nilainya kan 1 miliar. Kita sudah bayar 11, tambah 44, tambah 44. Kan ini jadi 88, jadi 9, 89. Berarti masih kurang 11 juta lagi. Berarti di sini kita akan disuruh bayar PPN 11 juta. Di bulan 7. Ini seandainya diserahkan di bulan 7 ya. Serahkan di bulan 7. Kita bayar PPN. Meskipun pokoknya tidak ada, tapi kita bayar PPN 11 juta. Dari kekurangannya 1 miliar dikurangi PPN yang sudah dibayarkan. Nah nanti ketika pelunasan, ya tinggal bayar pelunasannya 100 juta. Tetapi ketika uangnya terlebih dahulu, maka kita bayar PPN sejumlah uangnya. Seperti ini. Tetapi ketika barang diserahkan, ya sudah kita bayar kekurangannya. Berbeda kalau kita beli barang tetapi diangsur. Kalau kita beli barang tetapi diangsur, ya sudah kita bayar PPN-nya di awal, baru nanti DPP-nya yang diangsur di pembayaran PPN-nya terutang di awal gitu loh. Baru pelunasannya diangsur. Pokoknya intinya paling gampang ngiling-ngilingnya, paling mudah mengingatnya adalah negara tidak mau rugi. Jadi dibayarnya di depan. Kalau barangnya duluan, ya sudah dikenakan dari nilai barangnya, meskipun dicicil. Begitu, tapi sebaliknya ketika dicicilnya di depan pakai termin seperti ini, maka dikenakan PPN atas termin-terminnya. Baru nanti kalau diserahkan dibayar total. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas?